Pada video kali ini, saya akan mendiseminasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran M-Modul Bilangan Bulat atau MBIPU berbasis Android, yang disusun oleh saya, Anastasia Septiani, dengan dosen pembimbing Pak Danang Setiadi, MPD. Berikutnya adalah latar belakang. Nah, di sini yang pertama, saya mengambil tentang bilangan bulat. Menurut Lisnani dan juga Pranoto, bilangan bulat merupakan sekumpulan bilangan yang bernilai positif, nol, dan juga negatif, namun bukan bilangan yang berbentuk pecahan, irasional, dan juga imajiner. Nah, kemudian menurut Subarina, dalam Unaina tahun 2020, kesulitan saat belajar bilangan itu karena tercampurnya tanda positif dan negatif dengan operasi hitung penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, kondisi tersebut menunjukkan perlu adanya inovasi dalam pembelajaran matematika khususnya pada bilangan. Nah, inovasi ini bisa dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat. Nah, menurut Gagni dan Bridge dalam Harhab 2018, media pembelajaran itu merupakan suatu alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran dapat berupa video, buku, perekam kaset, kamera video, film, slide, foto, gambar, televisi, komputer, dan lain-lain. Nah, kemudian proses pembelajaran itu perlu didesain dengan luas dan lebih menarik dengan bantuan teknologi digital. Nah, teknologi menurut Kawiyah tahun 2015 pada masa ini itu sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat serta pendidikan dan teknologi itu saling keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, saat ini media pembelajaran yang sudah memanfaatkan teknologi adalah e-modul. Nah, e-modul menurut Diantari DKK tahun 2018 merupakan bentuk elektronik dari modul cetak yang dapat diakses melalui komputer dengan modul yang dilengkapi oleh perangkat lunak atau software yang diperlukan untuk mengaksesnya. Nah, dalam era kemajuan teknologi seperti ini, modul dapat dikembangkan dengan kerjasama dengan Android. Nah, Android sendiri merupakan sebuah sistem operasi berbasis Linux yang dapat digunakan pada komputer tablet atau smartphone. Nah, menurut Muyaroa dan Fajartia tahun 2017, penggunaan Android sudah memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia, yaitu dengan menyediakan banyak kemudahan yang ada. Nah, dari beberapa hasil penelitian itu tadi, menunjukkan bahwa diperlukan adanya inovasi atau penerapan penggunaan media pembelajaran yang tepat. Salah satu alternatif medianya adalah media pembelajaran yang berbasis Android. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk mengembangkan media pembelajaran e-modul bilangan bulat yang berbasis Android. Nah, kemudian tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui kevalidan dari media pembelajaran e-modul bilangan bulat atau MBIPU berbasis Android. Kemudian yang kedua untuk mengetahui kepraktisan media MBIPU. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran MBIPU berbasis Android. Kemudian media penelitian, metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan model penelitian. Nah, jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian dan pengembangan atau research and development atau bisa disebut dengan R&D dengan model penelitian ADDIE yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Kemudian yang kedua yaitu subjek dan waktu penelitian. Untuk subjeknya sendiri yaitu ada 30 peserta didik kelas 7E SMP Negeri 2 Suro semester genap tahun ajaran 2023-2024. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Nah, yang pertama itu ada wawancara, kemudian yang kedua itu ada lembar angket, baik itu untuk angket validasi maupun angket kepraktisan dan juga yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada lembar pretest dan juga post-test.
Kemudian yang keempat, itu ada instrumen pengumpulan data, yaitu ada 3, yang pertama lembar validasi, yang kedua lembar kepraktisan, yang ketiga lembar tes peserta didik. Kemudian yang terakhir, yaitu teknik analisis data, yaitu juga ada 3, yang pertama analisis kevalidan, kemudian yang kedua analisis kepraktisan, dan yang ketiga adalah analisis keefektifan. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan ini, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu tahap atau analisis. Nah, di tahap ini, peneliti melakukan analisis masalah yang ada, yaitu peserta didik menghadapi beberapa tantangan, seperti pola pikir yang masih kekanak-kanakan, karena pembelajaran sebelumnya, yaitu di masa SD itu masih mengalami pandemi, serta kurang maksimalnya pembelajaran di SD, yang menyebabkan di kelas 7 itu harus, eee, dilakukan pengulangan di beberapa materi, khususnya pada materi bilangan. Selain itu, 70% dari siswa kelas 7 itu kebanyakan masih belum lancar dalam melakukan perkalian, penjumlahan, serta pengurangan bilangan bulat, bahkan untuk perkalian dan penjumlahan yang masih dasar. Berikutnya, peneliti melakukan analisis kebutuhan dari masalah yang sudah ada, yaitu diperlukan penerapan penggunaan media pembelajaran yang tepat, dengan salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah media pembelajaran berbasis Android. Kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu tahap desain. Nah, di sini peneliti, melakukan 3 tahapan desain. Yang pertama yaitu desain awal, yaitu mendesain logo dan juga halaman utama yang menggunakan bantuan Canva. Berikutnya yaitu, peneliti mendesain subtopik yang akan ada di dalam materi, yaitu dibagi menjadi 4 subtopik, yaitu yang pertama, apa itu bilangan bulat, kemudian membandingkan bilangan bulat, yang ketiga, operasi penjumlahan dan pengurangan, dan yang keempat, operasi perkalian dan pembagian. Kemudian yang ketiga yaitu mendesain isi, itu mendesain isi di dalam modul itu, baik dari materi yang ada dalam tiap-tiap subtopiknya, serta latihan-latihan soal. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap development atau pengembangan. Nah, di sini peneliti melakukan pengembangan atau mengembangkan media yang sudah dibuat tadi, atau media yang sudah ada dalam bentuk draft tadi, kemudian dikembangkan ke dalam aplikasi, seperti itu. Nah, berikut ini seperti ini untuk tampilan halaman awal yang ada dalam menu aplikasi, kemudian ini untuk tampilan menu utama, akan ada 3 submenu, kemudian ada tampilan menu materi yang ada 4 subtopik tadi, kemudian ada tampilan biodata penulis, kemudian ada tampilan petunjuk penggunaan, yaitu yang berisi, cara penggunaan e-modulnya, seperti itu. Kemudian berikutnya ada tampilan materi atau submaterinya, ini seperti ini kurang lebih. Kemudian ada tampilan ayo mencoba. Jadi dalam setiap materinya itu nanti akan ada ayo mencoba. Kemudian ada tampilan kuis. Jadi di akhir setelah materi-materi akan ada kuis. Kemudian di bagian akhir kuisnya itu akan ada hasil atau skor yang muncul. Itu merupakan nilai benar dari jawaban yang sudah kalian kerjakan. Seperti itu. Nah, selain itu, di tahap, development atau pengembangan ini juga dilakukan uji kevalidan terhadap materi dan juga media yang sudah dikembangkan. Nah, uji kevalidan ini, dilakukan oleh 2 dosen pendidikan matematika. Nah, kemudian, eee, yang pertama yaitu hasil dari uji kevalidan materi itu menghasilkan rata-rata 90%, dengan keterangan sangat valid. Jadi menunjukkan bahwa materi yang ada dalam media ini dikatakan sudah sangat valid. Kemudian yang kedua yaitu, uji kevalidan mengenai media, itu menunjukkan rata-rata presentase sebesar 91%, yang juga menunjukkan bahwa, media yang dibuat itu sudah sangat valid, seperti itu. Kemudian tahap yang keempat itu adalah implementasi. Nah, di tahap ini peneliti,
mengimplementasikan media yang sudah dibuat kepada, subjek penelitian. Nah, tahap implementasi ini dilakukan pada 28 Maret tahun 2024 dengan subjek penelitian 30 peserta didik SMP Negeri 2 Solo kelas 7E semester genap tahun ajaran 2023-2024. Nah, untuk tahap-tahap implementasinya itu, yang pertama dilakukan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui nilai awal dari tiap-tiap peserta didik. Kemudian setelah itu dilakukan uji coba produk atau media yang sudah dibuat kepada peserta didik. Setelah dilakukan uji coba, kemudian dilakukan post test lagi atau tes lagi untuk mengetahui, eee, hasil setelah dilakukan uji coba atau untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dengan menggunakan setelah menggunakan media yang sudah saya buat. Kemudian di tahap implementasi yang terakhir yaitu adalah memberikan angket respon terkait kepraktisan kepada peserta didik. Kemudian, ini untuk beberapa dokumentasi saat kegiatan implementasi di SMA Negeri 2 Suro. Nah, kemudian yang kelima yaitu tahap evaluasi atau evaluation. Nah, di tahap ini, itu dilakukan perhitungan untuk uji kepraktisan yang sudah diberikan kepada peserta didik. Nah, di sini terdapat beberapa aspek penilaian yang rata-rata presentasinya itu adalah 89,8%, yang artinya media pembelajaran ini dinilai sangat praktis oleh peserta didik. Dari hasil pretest dan post-test itu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data dari hasil belajarnya itu berdata normal atau tidak. Kemudian dari uji normalitas itu menghasilkan nilai SINK untuk pretest itu bernilai 0,027 dan untuk posttest itu bernilai 0,031. Nah, karena nilai SINK-nya kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Jadi harus dilakukan uji yang selanjutnya yaitu uji Wilcoxon. Nah, dari uji Wilcoxon ini hasil belajar itu menghasilkan nilai ASIM shake to toilet itu 0,000, yang berarti nilai tersebut kurang dari 0,05. Nah, yang dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika sebelum menggunakan e-modul bilangan bulat dengan setelah penggunaan e-modul bilangan bulat berbasis Android. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan modul bilangan bulat atau MBBU itu dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi bilangan bulat. Nah, kemudian kesimpulannya adalah, jadi media pembelajaran MBBU atau modul bilangan bulat ini dinilai sangat valid, praktis, dan juga efektif. Kemudian saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu pengembangan media pembelajaran pada materi bilangan bulat dapat ditingkatkan pada bagian animasi sehingga lebih interaktif pengguna dengan media meningkat, dan penyampaian materi yang lebih menarik serta interaktif. Selain itu, juga mengembangkan media pembelajaran berbasis Android untuk materi yang lain, serta merancang desain dan isi yang menarik sehingga dapat digunakan untuk refleksi pembelajaran bagi peserta didik. Nah, seperti itu tadi kurang lebihnya presentasi diseminasi saya. Sekian dan terima kasih.